kok berbeda dengan apa yang saya dapat di lisensi. Dia bilang lebih baik kita koreksi individu agar individu-individu itu bisa baik sehingga timnya akan jadi baik. Tapi kalau kita koreksi timnya, kita lepas dari individunya masing-masingnya. Ya, jadi itu detail yang menurut saya, oh ternyata itu yang selama ini coach lakukan cukup, hasilnya sekarang kita ada kan. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Nova Arianto tak mau digaji mahal, meski sudah bawa Indonesia ke Piala Dunia U17. Nova Arianto justru minta PSSI untuk kembalikan Shin Tae-yong yang sudah bangun pondasi di timnas senior. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Nova Arianto tak mau digaji mahal, meski sudah bawa Indonesia ke Piala Dunia U17. Nova Arianto justru minta PSSI untuk kembalikan Shin Tae-yong yang sudah bangun pondasi di timnas senior. Timnas Indonesia U17 baru saja mencetak sejarah dengan performa luar biasa di Piala Asia U17 yang dilaksanakan di Arab Saudi. Dalam 2 laga pertama, mereka meraih 2 kemenangan sekaligus. Garuda Muda sukses menumbangkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0 dalam pertandingan 90 menit yang berlangsung sengit. Gol tunggal Evandra Florasta berhasil selamatkan dari kekalahan. Tidak berhenti di situ, skuad Garuda Muda kembali tampil ganas saat menghadapi Yaman, membungkus kemenangan telak 4-1. 3 bintang muda, Zahabi Gholi, Fadli Alberto, dan Evandra Florasta, menjadi sorotan dengan torehan gol mereka. Hasil gemilang ini memastikan Indonesia melangkah ke Piala Dunia U17. Di sisi lain, pelatih timnas U17, Nova Arianto, secara terbuka mengakui bahwa dirinya masih memiliki banyak hal untuk dipelajari dalam dunia kepelatihan. Ia dengan rendah hati menyebut bahwa ilmu yang dimilikinya saat ini banyak berasal dari Shin Tae-yong, sosok yang telah lama bekerja sama dengannya di timnas Indonesia. Bagi Nova, ia tidak merasa dirinya sudah cukup layak untuk mendapatkan gaji tinggi, bahkan jika berhasil membawa timnas U17 ke Piala Dunia. Menariknya, Nova juga menyinggung kemungkinan kembalinya Shin Tae-yong ke timnas senior. Menurutnya, jika diberikan kesempatan, Shin Tae-yong bisa kembali membangun skuad Garuda dengan lebih matang dan bahkan membawa mereka ke Piala Dunia. Ia pun menyampaikan saran kepada PSSI untuk mempertimbangkan opsi tersebut, mengingat kualitas serta pengalaman yang dimiliki pelatih asal Korea Selatan itu. Bagi Nova, keberhasilan tim nasional tak lepas dari strategi dan kepemimpinan yang tepat. Ia yakin bahwa STY adalah sosok yang masih sangat dibutuhkan oleh sepak bola Indonesia. Dengan rekam jejaknya yang sudah terbukti, Nova optimistis bahwa di bawah arahan Shin Tae-yong, timnas senior bisa semakin berkembang dan mewujudkan impian berlaga di Piala Dunia. Sementara itu, Erick Thohir mengaku sempat terkejut mendengar pernyataan Nova Arianto yang begitu rendah hati mengenai kemampuannya sebagai pelatih. Menurut Erick, kontribusi Nova untuk timnas Indonesia sangat besar, sehingga ia memastikan bahwa sang pelatih tetap akan menerima gaji yang layak. Tak hanya itu, Erick juga menegaskan bahwa kontrak Nova bersama timnas akan diperpanjang sebagai bentuk apresiasi atas kerja kerasnya dalam membangun tim. Saat berbicara mengenai Shin Tae-yong, Erick sependapat dengan Nova bahwa pelatih asal Korea Selatan itu adalah sosok yang telah meletakkan fondasi kuat bagi timnas senior. Ia mengakui bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut telah membawa banyak perubahan positif bagi sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, Erick mengungkapkan rencananya untuk kembali menghubungi Shin Tae-yong dalam waktu dekat. Dalam pertemuan yang direncanakan minggu depan, Erick akan membahas kemungkinan perpanjangan kontrak STY bersama timnas senior. Ia menyadari bahwa konsistensi dalam kepemimpinan sangat penting untuk menjaga progres tim yang sudah terbentuk. Dengan adanya rencana ini, harapan publik terhadap timnas semakin tinggi, terutama dalam mewujudkan impian besar tampil di Piala Dunia. Erick pun optimistis bahwa masa depan sepak bola Indonesia akan semakin cerah jika Shin Tae-yong tetap menjadi bagian dari perjalanan timnas.
Jika kita lihat dari apa yang terjadi, Nova Arianto adalah sosok pelatih yang luar biasa. Dia berhasil membawa timnas U17 lolos ke Piala Dunia dengan kerja kerasnya. Selain kemampuannya membuat taktik di lapangan, dia juga memiliki kerendahan hati yang bagus sampai menolak menerima gaji lebih besar dari Shin Tae-yong, guna menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepada seniornya, juga secara terbuka meminta agar Shin Tae-yong kembali dikontrak untuk menangani timnas senior. Kalau menurut kalian setuju tidak kalau Shin Tae-yong direkrut kembali di timnas senior untuk gantikan Patrick Kluivert? Silahkan tulis di kolom komentar. Ngeri, Rizky Ridho jadi satu-satunya pemain lokal yang jadi andalan di era Shin Tae-yong. Dan diprediksi masih akan jadi pilihan Patrick Kluivert. Skillnya di lapangan memang tak kalah dari pemain-pemain diaspora. Sebagian besar penggemar sepak bola di Indonesia merasa optimis dengan peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 jika hanya mengandalkan pemain lokal. Namun, menariknya, survei terbaru justru menunjukkan bahwa ada satu pemain lokal yang masih menjadi favorit di hati supporter. Artinya pemain satu ini tak kalah dari pemain naturalisasi atau diaspora. Mayoritas survei ini juga mengungkapkan bahwa pemain lokal, Rizky Ridho Ramadhani, menjadi favorit utama para fans. Bek andalan Persija Jakarta ini konsisten menjadi bagian penting dalam skuad timnas Indonesia. Di bawah arahan Shin Tae-yong, Rizky Ridho kerap dipercaya tampil dalam berbagai pertandingan penting, bahkan bersama pemain keturunan seperti Ivar Jenner atau Mees Hilgers. Kemampuannya yang solid dan gaya permainannya yang lugas membuatnya dianggap sejajar dengan pemain diaspora. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia diprediksi akan tetap memberikan tempat untuk Rizky Ridho. Performa bek tangguh ini dinilai cukup kompetitif untuk bersaing dengan pemain diaspora yang memiliki pengalaman di Eropa. Dengan potensi besar yang dimilikinya, Rizky Ridho berpeluang menjadi pilar utama di era kepelatihan Kluivert, membuktikan bahwa pemain lokal mampu memberikan kontribusi besar untuk timnas Indonesia di tengah ekspektasi tinggi dari publik sepak bola tanah air. Seperti yang kita ketahui, Rizky Ridho pertama kali bergabung dengan timnas Indonesia pada tahun 2019, memperkuat timnas U19 dengan mencatatkan 7 penampilan. Pada tahun 2021, ia melanjutkan perjalanan karir internasionalnya dengan debut di timnas senior. Sejak saat itu, Rizky telah tampil sebanyak 40 kali, mencetak 4 gol melawan Burundi, Brunei sebanyak 2 kali, dan Filipina, dengan menunjukkan ketajamannya di lini depan. Selain itu, Rizky juga berkontribusi untuk timnas U23 di tahun yang sama, di mana ia berhasil mencetak 1 gol saat melawan Filipina U23 dalam ajang SEA Games. Keberhasilannya di level junior membuatnya semakin dipercaya untuk memperkuat timnas. Pada tahun 2023, Rizky dipanggil untuk bergabung dengan timnas U22, di mana ia mencatatkan 7 penampilan yang menunjukkan konsistensinya di level yang lebih tinggi. Terakhir, ia juga bergabung dengan tim Olimpiade Indonesia dan telah tampil 4 kali. Dengan dedikasi dan kerja keras, Rizky Ridho terus berusaha untuk memberikan kontribusi maksimal bagi timnas, berharap bisa membawa Indonesia meraih kesuksesan di pentas internasional. Kabar gembira, Christian Gonzalez mengaku siap jika kembali dipanggil ke timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert. Gonzalez ingin timnas Indonesia kembali garang dengan mencetak lebih banyak gol di setiap laga. Christian Gonzalez, yang dijuluki El Loco, dikenal sebagai salah satu penyerang tersubur di masanya. Dengan 32 caps dan 13 gol selama membela Garuda, nama Gonzalez masih lekat di hati para penggemar sepak bola nasional. Masalah penyelesaian akhir memang menjadi perhatian utama, terutama setelah insiden yang terjadi saat timnas Indonesia melawan Jepang. Ragnar Oratmangoen gagal memanfaatkan peluang emas di depan gawang, momen yang banyak dibahas di media sosial. Bahkan, pelatih Shin Tae-yong turut menyoroti kejadian tersebut dalam konferensi pers pasca laga, menegaskan perlunya peningkatan di sektor penyerangan. Christian Gonzalez, meski kini sudah tidak aktif sebagai pemain, tetap mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Ia memberikan pandangan dan masukan untuk para pemain, khususnya yang berposisi sebagai striker. Menurutnya, salah satu kunci penting dalam menyelesaikan peluang adalah ketenangan di depan gawang. Menurut Gonzalez, para penyerang harus lebih tenang dan peka terhadap posisi rekan setim.
Ia juga menekankan bahwa komunikasi yang baik di lapangan menjadi faktor penting dalam menciptakan peluang yang efektif. Sebagai salah satu striker legendaris Indonesia, Gonzalez memahami betul tekanan yang dihadapi para pemain di lapangan. Namun, ia percaya bahwa dengan latihan konsisten dan mental yang kuat, masalah di lini serang ini dapat teratasi. Gonzalez juga berharap para pemain muda terus mengasah kemampuan mereka, terutama dalam hal finishing, yang menjadi elemen krusial di level internasional. Christian Gonzalez adalah pemain yang memiliki pengalaman internasional unik, mengawali karirnya di level timnas dengan membela Uruguay U20. Bersama tim junior negaranya, Gonzalez tampil sebanyak 25 kali dan mencetak 15 gol, menunjukkan ketajamannya sebagai penyerang sejak usia muda. Kemampuan luar biasa yang ia tunjukkan di Uruguay menjadi bekal penting dalam perjalanan karir profesionalnya. Pada 2010, Gonzalez mengambil langkah besar dengan menjadi warga negara Indonesia melalui jalur naturalisasi. Proses ini membuka peluang baginya untuk memperkuat timnas Indonesia, dan ia melakukan debut pada 21 November 2010 di usia 34 tahun. Meski baru bergabung di usia yang tidak lagi muda, Gonzalez membuktikan bahwa pengalaman dan kemampuannya masih sangat relevan di lapangan. Selama membela timnas Indonesia, Gonzalez mencatatkan 32 penampilan dengan torehan 13 gol, menjadikannya salah satu striker yang diandalkan. Ia tampil dalam berbagai ajang bergengsi, memperlihatkan dedikasi tinggi dan etos kerja yang menginspirasi rekan-rekannya. Dengan kehadirannya, Gonzalez tak hanya memberikan kekuatan di lini depan, tetapi juga menjadi panutan bagi generasi muda. Yes, Iqbal Gwijangge buat timnas Indonesia U19 pesta gol. Media asing sampai puji habis-habisan pemain muda timnas Indonesia ini dengan performanya yang gemilang. Kemenangan besar timnas Indonesia U19 atas Filipina dengan skor telak 6-0 di laga perdana grup A Piala AFF U19 2024 menarik perhatian media Vietnam. Salah satu media terkemuka di sana, Bongda, menyoroti performa meyakinkan Garuda Muda dan menyebutnya sebagai ancaman serius bagi tim nasional Vietnam. Sorotan khusus diberikan kepada Iqbal Gwijangge, yang mencetak 2 gol pada pertandingan tersebut dan dianggap menjadi ancaman utama bagi Vietnam, sebagaimana yang terjadi 2 tahun lalu. Iqbal Gwijangge tampil gemilang dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Juli tahun lalu. Gol pertama Iqbal lahir dari sundulan tajam yang memanfaatkan umpan silang apik dari rekan setimnya, Mufli. Sementara gol kedua tercipta melalui kerja sama yang cermat. Iqbal memanfaatkan bola hasil sundulan Alvarezi Buffon untuk mencetak gol di mulut gawang, menunjukkan keunggulan dalam membaca peluang. Penampilan solidnya di lini pertahanan dan kemampuan menyerang yang efektif menjadikannya figur kunci dalam kemenangan tersebut. Iqbal memulai perjalanannya di dunia sepak bola dengan bermain untuk berbagai klub lokal di Bandung. Pada 2021, ia bergabung dengan tim muda Bayangkara FC sebelum akhirnya mendapatkan kontrak profesional di Barito Putra, klub Liga 1 Indonesia. Perjalanan karirnya terus menanjak, terutama saat ia menjadi bagian dari timnas Indonesia U16 yang memenangkan Piala AFF U16 2022. Kala itu, Iqbal tidak hanya menjadi kapten, tetapi juga menjadi pemain terbaik turnamen berkat kontribusinya yang luar biasa. Ia membantu tim mencatatkan 3 clean sheet dari 5 pertandingan, sebuah pencapaian yang menunjukkan kualitasnya sebagai bek tangguh. Penampilan impresifnya di level U16 membawa Iqbal masuk ke skuad timnas Indonesia U17 yang dipersiapkan untuk menghadapi Piala Dunia U17 2023. Kini, di level U19, Iqbal kembali menunjukkan bahwa dirinya adalah salah satu pilar penting dalam tim. Media Vietnam bahkan menyebut bahwa sosoknya adalah mimpi buruk bagi mereka, mengingat dampaknya yang besar dalam berbagai turnamen sebelumnya. Dengan performa solid dan konsistensi yang terus meningkat, Iqbal Gwijangge bukan hanya menjadi andalan timnas U19, tetapi juga simbol masa depan cerah sepak bola Indonesia. Dukungan dan harapan besar kini mengiringi perjalanan Garuda Muda di turnamen ini. Ini baru mantap, Jayden Oosterwolde rumornya bakal dinaturalisasi pada bulan Februari mendatang. Pemain kesayangan Jose Mourinho ini siap geser posisi Jordi Amat bek timnas yang suka blunder.
Bek andalan Fenerbahce, Jayden Osterwolde, mengungkapkan bahwa dirinya telah didekati oleh PSSI untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini memenuhi kualifikasi untuk membela 3 negara yakni Belanda, sebagai tempat kelahirannya Suriname, melalui garis keturunan dan Indonesia, yang juga menjadi salah satu opsi karena warisan leluhurnya. Dalam wawancara bersama sebuah media, Jayden mengakui bahwa PSSI telah menyampaikan ketertarikan mereka untuk merekrutnya. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa Suriname, negara lain yang memiliki keterkaitan dengan dirinya, telah melakukan pendekatan serupa. Hal ini membuat Jayden memiliki beberapa opsi untuk menentukan masa depannya di panggung internasional. Jayden saat ini memperkuat Fenerbahce, klub raksasa Turki yang dilatih oleh pelatih ternama, Jose Mourinho. Sebagai pemain bertahan berkaki kiri, Jayden dikenal sebagai bek serba bisa. Ia mampu bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri, meskipun musim ini Mourinho lebih sering memainkannya di posisi bek kiri. Kecepatan, kemampuan bertahan yang solid, serta kualitas dalam membantu serangan membuatnya menjadi salah satu pemain penting di skuad Fenerbahce. Sebelum bergabung dengan Fenerbahce, Jayden Osterwolde menghabiskan waktu yang signifikan di FC Twente, di mana ia mulai dari tim U17, U19, U21, hingga tim senior. Di FC Twente U17, ia bermain dalam 6 pertandingan, menunjukkan awal karir yang menjanjikan. Selanjutnya, di level U19, Osterwolde tampil lebih sering, bermain sebanyak 22 kali dan mencetak 7 gol. Kemudian, di tim U21, ia memainkan 4 pertandingan. Salah satu faktor yang dapat menjadi keuntungan bagi Indonesia dalam menarik Jayden adalah hubungannya dengan Eliano Reijnders, pemain keturunan Indonesia lainnya. Kedekatan keduanya di luar lapangan dapat menjadi jalan bagi Eliano untuk membujuk Jayden agar bergabung dengan skuad Garuda. Seperti diketahui, Eliano sebelumnya telah menegaskan komitmennya untuk membela Indonesia, yang tentu dapat memberikan pengaruh positif pada keputusan Jayden. Bagi timnas Indonesia, kehadiran Jayden Osterwolde tentu akan menjadi tambahan kekuatan besar. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, terutama di bawah pelatih sekaliber Jose Mourinho, Jayden dapat membawa pengalaman dan kualitas yang diperlukan untuk memperkuat lini belakang skuad Garuda. Kemampuannya bermain di beberapa posisi juga akan memberikan fleksibilitas taktik bagi pelatih Patrick Kluivert. Meski hingga kini Jayden belum membuat keputusan akhir, pendekatan aktif dari PSSI menunjukkan keseriusan mereka dalam membangun tim nasional yang lebih kompetitif. Jika berhasil mendapatkan tanda tangannya, Indonesia akan memiliki tambahan pemain bertalenta yang dapat menjadi fondasi kuat untuk bersaing di level internasional. Sementara itu, penggemar sepak bola tanah air menunggu dengan harapan besar agar Jayden segera bergabung dan membantu Garuda meraih prestasi yang lebih tinggi. Ketar-ketir, media Australia panik dengar kabar timnas Indonesia kini dilatih Patrick Kluivert. Skuad Garuda dipastikan jadi ancaman besar bagi timnas Australia di leg kedua kualifikasi Piala Dunia nanti. Media Australia mengungkapkan kekhawatirannya terkait kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Kehadiran sosok legendaris asal Belanda ini dinilai menjadi tantangan besar bagi peluang timnas Australia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Pertemuan antara Australia dan Indonesia dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 20 Maret 2025, di Sydney Football Stadium, dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Saat ini, Australia menempati posisi kedua di Grup C dengan 7 poin dari 6 pertandingan, yang merupakan zona kualifikasi otomatis terakhir. Namun, posisi mereka terancam oleh timnas Indonesia yang hanya terpaut 1 poin. Skuad Garuda berada di peringkat ketiga, unggul selisih gol atas Bahrain, Cina, dan Arab Saudi yang juga memiliki 6 poin. Pertandingan ini menjadi sangat krusial bagi Australia, mengingat hasilnya dapat menentukan peluang mereka untuk mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert, yang resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Indonesia pada 8 Januari 2025, menjadi perhatian utama. Mantan bintang Barcelona dan Ajax ini menggantikan Shin Tae-yong dengan kontrak berdurasi 2 tahun hingga 2027, plus opsi perpanjangan. Kluivert datang dengan pengalaman luar biasa, baik sebagai pemain maupun pelatih. Ia pernah menjabat sebagai asisten pelatih timnas Belanda serta melatih Curaçao.
Selain itu, ia juga memiliki pengalaman bekerja di bawah Ange Postecoglou di Brisbane Roar pada 2010. Jabatan kepelatihan terakhirnya adalah bersama klub Turki, Adana Demirspor, hingga Desember 2023. Kehadiran Kluivert membawa harapan besar bagi timnas Indonesia. Dengan nama besar dan pengetahuan taktiknya, ia diharapkan mampu membawa Garuda tampil gemilang dan merebut 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Bersama 2 asisten dari Belanda, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, serta 2 asisten lokal, Kluivert akan memimpin transformasi tim nasional. Sementara itu, media Australia menyebut kehadiran Kluivert sebagai ancaman besar bagi timnas Australia. Mereka menilai reputasi dan pengalaman pria 48 tahun ini dapat menjadi batu sandungan dalam ambisi Australia lolos otomatis. Pertandingan di Sydney nanti akan menjadi ujian nyata bagi kedua tim, sekaligus memperlihatkan sejauh mana dampak kehadiran Kluivert dalam strategi baru timnas Indonesia. Alhamdulillah Patrick Kluivert akhirnya sah jadi pelatih timnas Indonesia. Berikut ini adalah formasi Indonesia versus Australia dengan formasi menyerang. Dipastikan Indonesia raih kemenangan setidaknya 1-0. PSSI baru saja membuat keputusan besar dengan mengganti Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia dan menunjuk Patrick Kluivert sebagai penggantinya. Langkah ini awalnya menuai berbagai reaksi dari netizen, termasuk kekecewaan terhadap pemberhentian Shin yang dianggap telah membawa kemajuan signifikan untuk tim. Namun, kabar baik datang ketika PSSI juga menunjuk Alex Pastoor dan Denny Lanzaat sebagai asisten pelatih sekaligus analis. Kehadiran Alex Pastoor dan Denny Lanzaat justru membawa harapan baru bagi skuad Garuda. Kedua sosok ini memiliki rekam jejak yang mengesankan dalam dunia sepak bola, baik sebagai pelatih maupun analis. Kombinasi pengalaman mereka diharapkan mampu mengisi kekurangan Kluivert yang dianggap belum memiliki portofolio kepelatihan yang mentereng. Dengan peran strategis sebagai asisten dan analis, Alex dan Denny memiliki kemampuan untuk mengembangkan strategi permainan yang lebih efektif. Keputusan PSSI yang dipimpin oleh Erick Thohir, mantan Presiden Inter Milan, terlihat cukup cermat. Menempatkan sosok-sosok berpengalaman di posisi strategis seperti direktur teknik dan analis menunjukkan ambisi besar untuk meningkatkan performa tim. Salah satu pendekatan yang diprediksi akan digunakan Kluivert adalah formasi menyerang 4-2-3-1, yang dianggap mampu memaksimalkan potensi pemain naturalisasi dan lokal. Keputusan ini memberikan sinyal optimisme baru bagi masa depan timnas Indonesia. Berikut adalah formasinya. Posisi penjaga gawang timnas Indonesia dipastikan tetap diisi oleh Martin Paes. Kiper berkebangsaan Belanda yang baru saja dinaturalisasi ini masih menjadi pilihan utama di bawah kepelatihan Patrick Kluivert. Penampilan apiknya pada leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi alasan kuat mengapa Martin terus dipercaya. Dengan catatan statistik yang impresif, termasuk beberapa penyelamatan krusial yang membantu timnas Indonesia meraih hasil positif, ia menunjukkan kualitas yang tak diragukan lagi. Kepercayaan pelatih baru kepada Martin juga menjadi bukti pentingnya kehadiran pemain dengan pengalaman internasional di skuad Garuda. Diharapkan, Martin terus konsisten menjaga performanya untuk mendukung ambisi Indonesia tampil di panggung dunia. Kemudian untuk posisi bek, Patrick Kluivert bakal menurunkan 4 pemain. Pertama untuk posisi jantung pertahanan akan diserahkan kepada Jai Itzes dan juga Mees Hilgers. Jai Itzes dianggap sebagai pilihan ideal untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia berkat kemampuan bertahannya yang luar biasa. Bek naturalisasi ini dikenal memiliki ketangguhan fisik, kecerdasan membaca permainan, dan kemampuan memotong serangan lawan dengan efektif. Selain itu, Jai juga mampu menjaga konsistensi performa di berbagai situasi, baik saat menghadapi tekanan lawan maupun mengatur koordinasi di lini pertahanan. Keahliannya dalam duel udara serta kemampuan distribusi bola yang akurat menjadi nilai tambah yang menjadikannya solusi tepat di jantung pertahanan. Dengan atribut defensif yang lengkap, Jai diharapkan mampu membawa stabilitas sekaligus memperkuat peluang timnas Indonesia bersaing di level internasional. Di sisi lain, Mees Hilgers akan menjadi tandem ideal untuk memperkokoh lini belakang timnas Indonesia bersama Jai Itzes. Pemain yang tampil gemilang di Eredivisie ini memiliki kemampuan bertahan yang solid dan kecerdasan taktis yang luar biasa.
Mees dikenal andal dalam membaca arah serangan lawan, melakukan intersepsi penting, serta mampu memenangkan duel 1 lawan 1. Selain itu, kemampuannya mendistribusikan bola dari lini belakang juga menjadi aset berharga bagi tim. Kehadirannya tidak hanya memberikan stabilitas di jantung pertahanan, tetapi juga menambah dimensi permainan dengan visinya yang tajam. Kombinasi Mees dan Jai diyakini akan menjadi fondasi kuat untuk menghadapi berbagai tantangan di kompetisi internasional. Posisi bek kanan akan dipercayakan kepada Kevin Dix, pemain dengan kualitas yang tidak diragukan lagi. Dix dikenal sebagai bek modern yang mampu bermain agresif saat menyerang dan kokoh dalam bertahan. Kemampuannya dalam membaca permainan dan melakukan overlap memberikan kontribusi signifikan di sektor sayap. Selain itu, umpan-umpan akurat yang sering dilepaskannya menjadi senjata berbahaya bagi tim dalam menciptakan peluang. Tidak hanya piawai dalam membantu serangan, Dix juga menunjukkan disiplin tinggi saat bertahan, memastikan lawan kesulitan menembus lini pertahanan. Kehadirannya di posisi ini akan menambah kekuatan dan keseimbangan, membuat sektor kanan menjadi salah satu area yang paling sulit ditembus. Di sektor bek kiri, Kelvin Verdong akan menjadi andalan utama. Pemain ini memiliki kemampuan luar biasa dalam bertahan sekaligus mendukung serangan dari sisi kiri lapangan. Dengan kecepatan dan akurasi umpan yang baik, Verdong sering menjadi motor serangan melalui overlap yang tajam. Tak hanya itu, ia juga dikenal sangat disiplin dalam menjaga area pertahanan, membuat lawan sulit menembus pertahanan di sisi tersebut. Pengalamannya bermain di liga-liga top telah membentuknya menjadi bek yang tangguh dan cerdas secara taktik. Kehadirannya di posisi ini akan memberikan stabilitas serta dimensi tambahan dalam serangan, menjadikannya aset berharga bagi tim untuk menghadapi berbagai pertandingan. Untuk posisi gelandang bertahan, akan ditempati oleh Tom Haye dan juga Sandy Walsh. Tom Haye dianggap pilihan ideal untuk mengisi posisi gelandang, berkat kemampuannya yang luar biasa dalam memberikan umpan akurat. Gelandang ini dikenal mampu membaca permainan dengan baik, sehingga sering menjadi penghubung utama antara lini pertahanan dan serangan. Akurasi operannya yang tinggi membuatnya mampu mendistribusikan bola dengan efisien, bahkan dalam tekanan. Selain itu, Haye memiliki kemampuan menjaga tempo permainan, menjadikannya pusat kreativitas di lini tengah. Dengan visi permainan yang tajam, ia sering menjadi otak di balik serangan tim, memastikan transisi bola berjalan mulus. Kehadirannya di posisi gelandang akan memberikan dimensi tambahan bagi tim, sekaligus memastikan dominasi di sektor tengah lapangan. Di lini tengah, Sandy Walsh akan berduet dengan Tom Haye, menjadi pilar utama di sektor gelandang timnas Indonesia. Sandy dikenal sebagai pemain yang serba bisa, dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang sama baiknya. Keunggulannya terletak pada visi bermain yang tajam, kemampuan mengontrol bola, serta ketepatan dalam memberikan umpan-umpan kunci. Ia juga memiliki stamina yang luar biasa, memungkinkan dirinya untuk terus bergerak aktif di sepanjang pertandingan. Kombinasinya dengan Tom Haye di lini tengah memberikan keseimbangan yang ideal, menciptakan sinergi antara kreativitas dan kekuatan fisik. Kehadiran Sandy sebagai gelandang menjadikan lini tengah timnas Indonesia lebih solid dan berbahaya bagi lawan. Berikutnya, untuk posisi gelandang serang akan ditempatkan 3 pemain yakni Eliano Reinders, Ivar Jenner, dan Jairo Riedewald. Eliano Reinders dipercaya untuk menjadi gelandang serang yang memimpin kreativitas lini tengah timnas Indonesia. Dengan kemampuan teknis yang luar biasa, ia dikenal mampu memberikan umpan-umpan terobosan yang mematikan dan menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Reinders juga memiliki visi bermain yang tajam, memungkinkan dirinya membaca permainan dengan baik dan menciptakan peluang berbahaya. Selain itu, kecepatannya dalam bergerak dan ketenangan saat menguasai bola menjadikannya sosok yang sulit dihentikan di area sepertiga akhir lapangan. Sebagai gelandang serang, Eliano juga punya naluri mencetak gol yang tinggi, menjadikannya pemain kunci dalam strategi menyerang tim. Kehadirannya akan memperkuat dinamika serangan skuad Garuda. Selain Eliano, Ivar Jenner juga menjadi kandidat kuat untuk mengisi posisi gelandang serang di timnas Indonesia. Jenner, yang memiliki gaya bermain yang kreatif dan visioner, diharapkan dapat memberikan dimensi baru dalam penguasaan bola dan distribusi serangan.
Dengan kemampuan teknik yang mumpuni, ia mampu memberikan umpan-umpan terobosan yang dapat menciptakan peluang berbahaya. Kehadirannya di lini tengah diyakini dapat meningkatkan variasi serangan, serta memberikan opsi lebih banyak bagi tim untuk mengalirkan bola dengan lebih efisien. Kedua pemain ini berpotensi menjadi pilar utama dalam sistem permainan timnas Indonesia yang lebih ofensif dan berbahaya. Setelah Eliano dan Ivar, timnas Indonesia kini juga memiliki wajah baru di lini tengah, yaitu Jairo Riedewald. Pemain dengan pengalaman internasional ini diharapkan bisa menjadi kekuatan tambahan di posisi gelandang serang. Dengan keterampilan teknik yang solid dan kecerdikan dalam membaca permainan, Riedewald diharapkan bisa menjadi penghubung yang efektif antara lini belakang dan depan. Keberadaannya memberi opsi lebih banyak dalam pengaturan serangan dan distribusi bola, serta dapat memperkaya variasi taktik yang diterapkan. Seiring berjalannya waktu, ia berpotensi menjadi pilihan utama dalam strategi serangan timnas, meningkatkan daya gempur serta kreativitas di lapangan. Terakhir, untuk posisi ujung tombak, di sini akan dipercayakan kepada Ula Romeni. Ula Romeni bisa menjadi opsi yang ideal untuk mengisi posisi penyerang utama di timnas Indonesia berkat kemampuannya dalam mencetak gol. Dengan catatan gol yang impresif, Romeni dikenal sebagai pemain yang memiliki naluri mencetak gol tinggi. Keahliannya dalam menemukan ruang serta memanfaatkan peluang di depan gawang membuatnya menjadi ancaman yang sulit dihadang bagi lawan. Dengan teknik yang mumpuni dan kecepatan yang dimilikinya, ia mampu menyelesaikan serangan dengan efektif. Potensinya untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia sangat besar, memberikan harapan baru bagi tim untuk tampil lebih produktif dalam setiap pertandingan. Itulah formasi yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert. Kemudian pada babak kedua pertandingan, sejumlah pemain akan turun sebagai cadangan, di antaranya Rizky Ridho, Nathan, Shane Patinama, Elkan Bagot, Arhan Pratama, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Marcelino, dan Stefano Lillipali. Masing-masing dari mereka memiliki potensi untuk memberikan kontribusi saat tim membutuhkan tambahan tenaga di laga-laga penting. Namun, ada dua pemain yang tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan mendatang. Ragnar Oratmangon terpaksa absen karena akumulasi kartu kuning, sementara Justin Hubner tak bisa tampil selama 2 pertandingan karena hukuman kartu merah yang diterimanya pada laga sebelumnya. Kehilangan 2 pemain ini tentu mempengaruhi lini pertahanan tim, dan pelatih akan mencari solusi alternatif untuk mengatasi kekosongan yang ditinggalkan. Selain itu, sejumlah nama besar yang sebelumnya menjadi bagian dari skuad, seperti Dimas Drajat, Hoki Caraka, Egy Maulana, Witan Sulaiman, Asnawi Mangkualam, dan Yakob Sayuri, kemungkinan besar akan berada di bangku cadangan atau bahkan dicoret dari daftar pemain yang akan tampil. Keputusan ini diambil mengingat kedalaman skuad yang semakin ketat, dan pelatih perlu memilih pemain yang benar-benar siap memberikan dampak maksimal di lapangan. Dengan dinamika skuad yang terus berkembang dan kebutuhan akan keseimbangan tim, setiap keputusan yang diambil menjadi sangat krusial untuk memastikan tim tampil sebaik mungkin dalam kompetisi mendatang. Ngeri, Rizky Ridho jadi satu-satunya pemain lokal yang jadi andalan di era Shin Tae-yong. Dan diprediksi masih akan jadi pilihan Patrick Kluivert. Skillnya di lapangan memang tak kalah dari pemain-pemain diaspora.